Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah yang melibatkan turunan. Nah, jadi maksudnya tentang penerapan fungsi turunan kan, atau turunan fungsi. Nah, masalah yang melibatkan turunan itu di video ini akan dibagi dua. Ada masalah maksimum dan minimum, dan juga masalah kecepatan dan percepatan. Sebenarnya masalahnya ada beberapa yang melibatkan turunan fungsi, tapi kita bahas yang melibatkan penggunaan nilai maksimum dan minimum yang ada pada materi sebelumnya. Kemudian juga ada masalah kecepatan dan percepatan. Nah, ternyata masalah kecepatan dan percepatan yang kalian gunakan pada pelajaran fisika itu bisa diselesaikan menggunakan konsep turunan fungsi gitu. Mari kita bahas mulai dari masalah maksimum dan minimum, kemudian ke masalah kecepatan dan percepatan. Oke, kita bahas dari contoh yang pertama dari masalah nilai maksimum dan minimum. Jadi contoh soalnya kayak gini, tentukan ukuran persegi panjang dengan keliling 100 meter agar luasnya maksimum. Nah, ini dari soalnya kelihatan kalau kita mau mencari luas maksimum dari sebuah persegi panjang yang kelilingnya 100 meter. Tapi kan pasti ada luas maksimum, ada luas minimumnya. Nah, kita mau menentukan luas maksimum dari ukuran persegi panjang ini. Jadi berapa panjang dan lebar si persegi panjang ini kalau misalkan mau luasnya maksimum dengan ketentuan kelilingnya adalah 100 meter gitu. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan dulu bagian-bagian persegi panjang. Di bagian persegi panjang itu kan ada panjang, kemudian ada lebar. Terus kita boleh namain dulu P sebagai panjangnya, kemudian L sebagai lebar atau lambangnya ya. Kemudian ada A yaitu luas. Maka rumus luas persegi panjang kan P kali L, berarti A sama dengan P kali L. Paham ya? Oke. Nah, ini kita simpan. Kemudian yang kita ketahui itu kan kelilingnya 100 meter. Kalau rumus untuk keliling persegi panjang, itu kan persegi panjang tuh ada 2 panjang sama 2 lebar. Sedangkan keliling itu kan kita jumlahin setiap sisinya. Berarti yang kita punya itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 100 meter. Ya kan? Yang kita gunakan P dan L yaitu pemisalan yang tadi kita sudah misalkan. Nah, jadi 2P tambah 2L sama dengan 100 meter. Kemudian kita jadikan L sama dengan ya. Jadi 2L sama dengan 100 min 2P. Kemudian L sama dengan, berarti ini dibagi 2 ya, 100 per min 2P per 2. 100 min 2P per 2. Jadi L-nya berapa tuh? 50 min P. Oke, kita pahami dulu ya. Di sini ada L, jadi kita ngambil dari keliling persegi panjang yang ada di soal, yaitu 100 meter. Kemudian kita misalkan panjang itu P, lebarnya L, kemudian luasnya A. Sedangkan dari keliling ini kita dapatkan 2P tambah 2L sama dengan 100. Terus kita misalkan L-nya, atau kita jadikan L sama dengan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jika kita substitusikan L ini ke dalam rumus A atau rumus luas, jadinya A kan sama dengan P kali L tuh ya. Jadinya A sama dengan P dikali L-nya kita ganti jadi 50 min P. Tuh. Oke, udah gitu kita kaliin kan. Jadi A-nya itu P kali 50 P. P dikali min P kuadrat. Tuh. Oke.
Terus oke, ini Ibu sebut sebagai AP atau persamaan A itu, atau kita keluarin lagi si P-nya ya. Jadi P dalam kurung 50 min P. Boleh bentuknya mau yang ini sama aja. Oke. Nah, kita dapatkan A dalam kurung P atau persamaan A itu sama dengan P dalam kurung 50 min P. Atau kita pakai yang atas, yang ini ya. A dalam kurung P sama dengan 50P dikurangi P kuadrat. Nah, karena yang kita mau cari adalah nilai maksimum dari persamaan ini, maka kan nilai maksimum dan minimum itu dicarinya kalau misalkan kita dapatkan turunan pertama, kemudian kita sama dengan 0, gitu kan ya. Jadi turunan dari dari persamaan A itu apa? Sini kita garis dulu. Turunan A itu 50P kita turunin jadi 50. Terus min P kuadrat kita turunin jadi min 2P. Masih ingat kan ya? Nah, untuk mencapai nilai maksimum, kita harus si turunannya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan mau cari nilai maksimum dan minimumnya, kita dari A aksen P sama dengan 0. Berarti kan 50 min 2P sama dengan 0. Terus min 2P sama dengan min 50. P sama dengan min 50 per min 2 sama dengan 25. Oke, jadi nilai maksimum untuk panjang dari persegi panjang ini adalah 25 meter. Nah, kalau misalkan kita dapatkan ini, terus kita coba masukkan ke dalam ini. Kalau misalkan P-nya 25, berarti lebarnya berapa tuh? 50 dikurangi panjangnya 25. Jadi lebarnya 25. Sehingga luas maksimum yang didapat dari ini adalah A sama dengan 25, atau kan A itu panjang kali lebar ya, 25 kali 25 sama dengan 625 meter kuadrat. Jadi panjang ukuran persegi panjang dengan keliling 100 meter agar luasnya maksimum adalah panjangnya 25, lebarnya 25, atau panjang 25 meter dan lebarnya 25 meter gitu ya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm kuadrat. Tentukan volume maksimum balok tersebut. Nah, oke, kita artikan dulu si soal ceritanya. Di sini kan ada balok dengan alas persegi. Berarti si balok ini alasnya itu berbentuk persegi, atau dia sisinya itu sama kan alasnya. Berarti kita misalkan sisi alas persegi ini sebagai X sama X, karena sama kan, kalau persegi itu sisinya sama. Sedangkan kalau balok itu kan berarti mempunyai tinggi. Jadi kita misalkan tingginya adalah T. Jadi alas perseginya sisi alasnya adalah X, berarti yang ini X, yang ini juga X, ini X, ini X kan. Kemudian tingginya adalah T, kita misalkan, oke? Oke, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah luas permukaan baloknya adalah 150 cm kuadrat. Nah, sedangkan untuk rumus luas permukaan balok itu adalah 2P kali L tambah 2P kali T ditambah 2L kali T. Nih, kalau misalkan kalian ragu, kalian boleh buka lagi bukunya. Oke, luas permukaan baloknya itu adalah 150 cm. Kemudian ini adalah rumus umum luas permukaan balok. Kalau misalkan rumus sisi-sisi baloknya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan ini kita punya sisi alasnya adalah X dan X, atau panjangnya X, lebarnya juga X, kemudian tingginya baru T. Maka kita rubah luas permukaan balok yang umum ini ke dalam bentuk yang sudah kita misalkan.
Berarti gimana? LP sama dengan itu berarti 2 kali P kali L XX ya, berarti X kuadrat ditambah 2 kali P kali T, 2XT berarti ya, 2XT ditambah 2 kali lebar kali T, 2 lebarnya X juga kali T ya, sama dengan luas permukaannya 150. Oke, yang ini kita bisa jumlahin kan? Jadi 2x kuadrat ditambah 4xt sama dengan 150. Sampai sini paham? Oke, bagus. Oke, nah setelah ini kan ada 2, ada 4, ada 150. Kita sederhanain ya. Kita bagi sama 2 semuanya biar x kuadratnya lebih sederhana. Oke, kita bagi 2, jadi x kuadrat ditambah 2xt sama dengan 75. 2x kuadrat bagi 2x kuadrat, 4xt dibagi 2, 2xt sama dengan 150 dibagi 2, 75. Paham ya sampai sini? Oke. Udah, ini kalau di contoh soal yang tadi kita memisahkan L sama dengan, yang ini kita misalkan T sama dengan ya, biar jadinya V dalam kurung X. Kalau yang tadi kan bentuknya A dalam kurung P, berarti jadinya L sama dengan. Oke. Yang ini kita jadikan T sama dengan, berarti 2xt sama dengan 75 dikurangi X kuadrat. Tuh, X kuadratnya pindah. Kemudian kita jadiin T sama dengan 75 min X kuadrat. Ingat, kalau ini kan perkalian ya, jadinya pas pindah dia jadi pembagian, jadi 2X. Oke, jadi kita punya T sama dengan 75 min X kuadrat per 2X. Sampai sini paham? Oke, nah untuk volume balok itu rumusnya apa? Ini Vx ya, panjang kali lebar kali tinggi. Atau X nya kita bikin jadi titik aja ya, biar nggak bingung sama si X. P kali A kali T. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Terus kita punya panjang dan lebarnya itu adalah X kuadrat kan, X kali X ya, jadi X kuadrat. Sedangkan T-nya, ini kan T ya, misalkan gini, T-nya kita masukin T yang ini. Jadi kan kita punya T sama dengan nih, kita substitusi T sama dengan 75 min X kuadrat per 2X itu ke dalam rumus volume gitu ya. Oke, jadinya X kuadrat dalam kurung 75 min X kuadrat per 2X. Gitu, sampai sini paham? Oke ya. Setelah ini kita sederhanain bentuknya. Ini jadi kalau X kuadrat dikali 2X jadinya setengah X kuadrat bagi X ya. Ini dalam kurung 75 min X kuadrat ya. Terus X-nya kita masukin aja ke dalam, jadi yang di luar tinggal setengah aja. Setengah dalam kurung 75X min X pangkat 3. Di sini paham ya? Jadilah bentuknya jadi 75 per 2X ya, 75X per 2 dikurangi X pangkat 3 per 2. Tuh. Oke. Sudah sampai sini. Untuk mencari volume maksimum, kita turunin volumenya. Jadi V aksen X. Turunin nih. Berarti 75 per 2X atau 75X per 2, kalau kita turunin jadi tinggal 75 per 2 nya aja. Dikurangi yang ini 3-nya ke depan, X kuadrat per 2 ya.
Jadi V aksen X sama dengan 75 per 2 dikurangi 3X kuadrat per 2. Gitu, sampai sini paham? Oke, karena sudah habis tempatnya, nanti kita lanjut ke sebelah sini. Yang ini dihapus dulu. Nanti kita lanjut ke sini, oke? Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai V aksen X sama dengan 75 per 2 dikurangi 3X kuadrat per 2. Ini kan sebenarnya penyebutnya kan udah sama ya. Jadinya 75 min 3X kuadrat per 2. Ini juga boleh, oke? Nah, agar volume baloknya maksimum, kita cari V aksen X sama dengan 0. Jadi kita sama dengankan turunannya dengan sama dengan 0. Oke, jadinya kan 75 min 3X kuadrat per 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita sama-sama kalikan 2, yang ini yang ruas kiri kali 2, yang ruas kanan kali 2. Yang ini jadi tinggal 75 min 3X kuadrat, yang kanan 0 kali 2 tetap 0. Oke, kita pindahin negatif 3X kuadrat ke kanan. 75 sama dengan 3X kuadrat. X kuadrat sama dengan 75 bagi 3. 3-nya pindah ya. 75 bagi 3, 25. Oke, jadi X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan positif negatif 5. Jadi gini, kalau X kuadrat sama dengan 25, kita punya X-nya itu adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Tapi negatif 5 pun kalau misalkan kita kuadratkan menghasilkan 25. Sehingga kita punya dua kemungkinan, yaitu positif 5 dan negatif 5. Atau jadi X-nya bisa sama dengan 5 atau X-nya bisa sama dengan negatif 5. Tapi karena dia merupakan X-nya itu adalah panjang atau sisi balok, maka X-nya harus positif. Jadinya harus X lebih besar dari 0 atau positif, sehingga yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 5. Maka setelah ini baru deh kita masukin ke mana? Sini nih. Ini ya. V5 tingginya berapa dong berarti? Oke, V5 sama dengan yang mana? Ini ya? Nih, yang ini. Yang ini aja ya, Vx sama dengan setengah kali 75x min x pangkat 3. Jadi kita nggak perlu masukin T-nya juga nggak apa-apa karena kita sudah misalkan T. Jadi setengah dalam kurung 75 kali 5 dikurangi 5 pangkat 3. Ya, sama dengan setengah 75 kali 5 375 dikurangi 5 pangkat 3 125 sama dengan setengah kali berapa tuh? 375 kurangi 125. 5 kurang 5 0, 7 kurang 2 5, 3 kurang 1 2. Setengah kali 250 125. Jadi volume maksimum dari balok yang memiliki luas permukaan dengan alas perseginya 150 cm2 adalah 125 cm2. Ini adalah volume maksimum. Oke, contoh yang ketiga. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jamnya yaitu 4X min 800 plus 120 per X dalam ratusan ribu rupiah. Nah, jadi maksudnya ini adalah fungsi untuk biaya per jam. Agar biayanya minimum, produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa jam. Oke, kalau misalkan dalam suatu perusahaan, misalkan menghasilkan sebuah produk, nah, atau kita bayangkan kamu itu mempunyai sebuah perusahaan yang membuat sebuah produk. Nah, kan biasanya untuk pengennya produknya maksimal atau pembuatannya tuh banyak, tapi
biayanya tetap minimum gitu, atau biayanya ditekan tapi produksinya tetap bagus atau tetap banyak kan. Nah, agar biayanya tetap minimum, produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa jam. Nah, kan ini menghasilkan produk yang diselesaikan dalam X jam. Dengan biaya per jamnya, itu biaya untuk setiap produk yang dihasilkan itu per jamnya itu 4X min 800 plus 120 per X gitu. Nah kan, kita mau cari biaya biar biayanya minimum nih berapa. Oke. Biaya per jamnya, kita tulis dulu di sini ya. Biaya per jam itu sama dengan 4X min 800 ditambah 120 per X. Nah, sedangkan biaya untuk, kan ini per jam nih. Nah, yaitu dapat diselesaikan dalam X jam. Biaya per X jam atau untuk X jam. Jadi ini tuh nggak tahu berapa maksudnya. X-nya tuh yang berapa gitu. Itu sama dengan, berarti ini kita misalkan BX ya. Sama biaya X jadi 4X min 800 tambah 120 per X itu dikalikan dengan X. Kan dikalikan dengan si X jam gitu. Jadinya 4X kali X 4X kuadrat min 800 kali X 800X ditambah 120 per X kali X 120. Nah, setelah ini kita mau cari biaya minimum. Berarti kita turunkan si BX ini jadi B aksen X, karena mau cari minimum berarti nanti sama dengan 0. Turunkan BX 4X kuadrat, turuninnya jadi 8X min 800X jadi 800, yang ini jadi 0 sama dengan 0 karena nyari biaya minimum. Jadi maksimum minimum sama dengan 0. 8X pindahin 800 nya, berarti X nya sama dengan 800 bagi 8 100. Jadi agar biaya minimum, produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 100 jam. Jadi isinya adalah C. Oke, sekarang kita ke masalah kecepatan dan percepatan. Nah, ini pendahuluannya dulu ya. Jadi pada materi fisika itu kan ada kecepatan sebuah benda, kemudian dan juga ada percepatan sebuah benda terhadap T atau terhadap waktu tertentu. Jadi misalkan pada saat T atau pada saat waktu tertentu kecepatannya berapa, atau pada saat waktu tertentu percepatan benda tersebut berapa. Nah, untuk menentukan kecepatan itu kan biasanya ada jarak kan. Biasanya ada jarak yang diketahui atau fungsi jarak yang kita ketahui. Pada saat waktu tertentu kita bisa menentukan kecepatannya berapa. Atau gini kan, ada V, ada S, ada T gitu kan ya. V sama dengan S kali T gitu kan ya. Oke. Nah, kecepatan V atau lambangnya V ya. Kecepatan V pada saat T didefinisikan sebagai V sama dengan ds per dt. D itu maksudnya diferensial. Diferensial itu kan turunan kan. Nah, jadi turunan S terhadap T itu menghasilkan kecepatan. Atau kalau dasar dari turunan itu sendiri adalah limit kan. Jadi limit T mendekati 0 adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu gitu. Oke, jadi V merupakan turunan pertama dari fungsi jarak. Jadi kalau misalkan ada fungsi jarak, kemudian kita mau mencari kecepatan pada waktu tertentu, kita turunkan saja fungsi jaraknya, kita dapatkan V T. Nah, kita dapatkan fungsi kecepatan kan. Nah, si fungsi kecepatan itu kalau misalkan mau taunya pada waktu 2 detik misalkan, berarti kita tinggal masukkan 2 ke dalam fungsi V atau fungsi kecepatannya gitu. Nah, kemudian untuk percepatan pada saat T dinyatakan dengan A atau lambang percepatan itu kan A sama dengan dV per dt atau diferensial V per dt atau turunan V terhadap T. Jadilah limit T mendekati 0 perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu gitu. Ini kan sebenarnya
perubahan kecepatan per perubahan waktunya mah rumusnya umum kan ya. Oke, jadi percepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Jadi kalau misalkan kita mau cari kecepatan, kita turunkan dari fungsi jarak. Kalau kita mau cari percepatan, kita turunkan kecepatannya atau turunkan dari fungsi kecepatan. Nah, kalau misalkan diketahuinya itu jarak, terus kita mau cari percepatannya, berarti nuruninnya berapa kali? 2 kali. Turunan pertama untuk mencari kecepatan, terus dari kecepatan kita turunkan lagi untuk mencari percepatan. Itu. Nah, kita bahas ke salah satu contohnya aja ya. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Lintasan yang ditempuh dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus Ft. Ini fungsi untuk T-nya ya. Ini berarti lintasan yang ditempuh itu berarti jarak yang ditempuh kan ya. 2/3 T pangkat 3 dikurangi 9/2 T kuadrat ditambah 10 T. Pertanyaannya, tentukan kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik. Yang B, tentukan percepatan pada saat T sama dengan 4 detik. Oke, kita mulai dari A dulu, berarti nyari kecepatan. Nyari kecepatan itu berarti V sama dengan turunan dari jarak ya. Berarti kita turunkan ini terhadap T, turunin ya. 2/3 T pangkat 3, 3-nya kedepanin, jadi 3 dikali 2/3 T pangkat 3 kurang 1, 2 dikurangi 2-nya kedepanin, 2 kali 9/2 T tambah 10 sama dengan 3-nya coret, 2-nya coret, jadi tinggal 2 T kuadrat min 9 T tambah 10. Nah, kecepatannya pada saat T sama dengan 1, berarti V dalam kurung 1 atau V sama dengan atau V T dalam kurung 1 ya, gitu ya. V dalam kurung T sama dengan 1 detik juga. Masukin satunya, 1 kuadrat dikurangi 9 kali 1 ditambah 10. 2 kali 1 kuadrat 2 dikurangi 9 ditambah 10. Min 9 tambah 10, 1 tambah 2, 3. Oke. Yang B, kita mau cari A. A itu turunan dari kecepatan. dV per dt sama dengan, kita turunin yang ini berarti. Karena kan V-nya kita dapatkan 2T kuadrat dikurangi 9T tambah 10. Kita turunin dari sini. Jadinya 2-nya ke depan jadi 4T dikurangi 9. Nah ya. Terus nanyanya percepatannya pada saat T-nya 4 detik. Coba yang ini tulisnya gini ya. T sama dengan 4 detik. Sama dengan 4 dalam kurung T-nya ganti jadi 4 kurangi 9. 4 kali 4 16 kurangi 9 7. Gitu, paham ya? Jadi kalau misalkan ini jangan bingung, kan lintasan yang ditempuh itu berarti jarak yang ditempuh kan. Jaraknya adalah fungsinya yang ini. Kemudian kita mau menentukan kecepatan, terus kita menentukan percepatan. Oke, untuk satuannya kalau kecepatan itu kan ini kita anggap misalkan ini meter ya. Jadinya kecepatannya meter per second karena detik ya. Berarti kalau yang ini percepatan apa satuannya? Meter per second kuadrat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.